Mau pulang kampung rumahnya cuman bambu, lantainya tanah, ditutup aja nggak dikunci, grek. Tetangganya nanya, mau kemana mas? Pulang kampung. Berapa lama? Lebaran 3 minggu. Loh kok rumahnya nggak dikunci? Lah maling juga masuk, kecewa. Cuman ada piring plastik 1, tikar bodol 1. Mau ambil lah. Bahagia, betul nggak? Begitu dia berubah nasib, ikut jadi tim sukses. Yang hak itu al-haqqu min rabbik, yang hak itu hanya dari Allah. Selain dari Allah, ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi kebanyakan salah. Kalau bertentangan kemauan Allah dengan kemauan makhluk, mesti didulukan kemauan Allah, meskipun akal kita nggak nerima. Ya kalau kita nanti ini nggak terima duit ini kan kita jadi miskin. Kalau miskin gimana kita nanti hidup sengsara? Buang aja itu. Tidak ada orang sengsara karena miskin. Orang miskin masih bisa tidur nyenyak kok. Betul? Ada orang kaya di Medan punya bus terbanyak di Indonesia. Busnya sempat pernah 1000 busnya. Kaya raya. Satu hari dia bus-busnya itu masuk pagi, subuh-subuh udah masuk tuh dari Jawa, dari Jambi, di mana-mana. Dia udah nggak bisa tidur itu, udah 1 malaman nggak bisa tidur. Tiba-tiba dia lihat kenek bus itu pakai celana pendek, nggak pakai baju. Habis nyuci busnya itu baru sampai kan dicuci tuh. Habis dicuci kan tentu dia juga capek juga kan, 3 hari 2 hari dari Jawa. Dia duduk di bangku paling belakang pakai celana pendek, badannya masih basah-basah. Itu kenek itu tertidur di bangku paling belakang di dekat pintu. Orang kaya ini lihat, nangis terseduh-seduh dia. Ya Allah, orang kayak gini bisa tidur nyenyak. Saya dari tadi malam kelimpungan gak bisa tidur, minum pil tidur pun gak tidur. Jangan dipikir kebahagiaan itu pada kekayaan, terus kalau miskin itu pasti melarat, pasti hidupnya sengsara. Tidak. Nabi Isa miskin, rumah nggak punya, istri nggak punya, bantal nggak punya. Kalau mau tidur, bentak selimutnya dibentangkan, bantalnya tangan. Kalau mau makan, minumnya pakai tangan, gelasnya tangan. Kalau mau makan pakai tangan. Manusia paling miskin di dunia itu Nabi Isa. Nabi yang paling miskin di dunia itu Nabi Isa. Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman. Nabi yang paling miskin Nabi Isa. Lebih miskin dari Hamdan ATT. Ya, Hamdan ATT itu merasa miskin. Dia tidak miskin. Aku merasa orang termiskin di dunia. Merasa miskin. Dia tidak miskin, punya rumah, punya mobil di dalam gubuk bambu. Masih punya gubuk. Nabi Isa nggak punya gubuk. Adakah orang miskin sengsara? Tidak. Banyak orang miskin bahagia. Betul. Malah orang kaya sengsara banyak. Udah dinyanyikan sama Ida Laila itu. Awal tahun 80-an dulu, tahun 70-an akhir. Ketika miskin hidup bahagia. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun tetikar bersama. Seneng. Makan sepiring berdua, tidur setikar bersama. Betapa bahagianya mendampingi dirimu
dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Betul? Demi cinta aku pun rela. Bahagia dia. Sepiring berdua, ya enggak? Stiker bersama bodol lagi. Mau pulang kampung, rumahnya cuman bambu, lantainya tanah, ditutup aja nggak dikunci. Grek. Tetangganya nanya, mau kemana mas? Pulang kampung. Berapa lama? Lebaran 3 minggu. Loh kok rumahnya nggak dikunci? Lah maling juga masuk, kecewa. Cuman ada piring plastik 1, tikar bodol 1. Mau ambil lah. Bahagia, betul nggak? Begitu dia berubah nasib, ikut jadi tim sukses, langsung kaya raya. Ya Allah, duit banyak, beli rumah mewah, istrinya dikasih emas 1,5 kilo dipakai semua di leher, sampai melet. Dulu pergi kemana-mana pintu ditutup. Sekarang emas masukkan ke kotak, kotaknya dikunci. Kotaknya masukkan di dalam laci, lemari, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci. Kebakaran mati tuh angus. Dulu waktu miskin ada masalah, begitu kaya ya Allah udah pakai anjing, pakai satpam lagi. Satpamnya suruh ketuk lonceng, teng jam 1, teng teng jam 2, teng 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 jam 3. Tidur? Enggak. Satu hari satpamnya ketuk, ting ting, keluar dia. Sini. Ada apa bos? Jam berapa sekarang? Jam 2 bos. Gondolmu sekarang jam 3 tahu. Oh rupanya satpamnya tidur, dia nunggu loncengnya. Jangan dibilang orang kaya hidup bahagia. Begitu jadi tim sukses, kaya raya, rumah besar, jadi direktur. Waktu miskin, bikin keripik singkong. Dijual di SD Impres. Suaminya Sabtu Minggu di rumah, bantuin istrinya masak keripik singkong. Istrinya keringetan dilap, pakai gombal. Mana bisa beli tisu, miskin. Gombal. Kata suaminya, sabar ya sayang, kita lagi miskin. Ntar kalau kaya, kita hidup bahagia. Si istri nungsep di ketek suaminya. Saya sabar mas, bahagianya hidup. Begitu kaya, Sabtu Minggu gak pernah pulang. Istrinya telepon, kering dilihat sama suaminya. Oh Kopassus. Istri ditulisin Kopassus. Ya diangkat sampai 7 kali, akhirnya diangkat. Ada apa sih? Mas, dulu Sabtu Minggu kita bareng-bareng bikin keripik singkong. Itu kan masih miskin. Sekarang kan masmu udah jadi direktur. Ya kan Sabtu Minggu gak pernah pulang, kenapa sih mas? Turne bu, turne. Oh ya wes lah kalau gitu turnenya hati-hati ya mas. Matiin. Selingkuhannya nanya, mas turne itu apa sih? Turu kono, turu kene. Istrinya nyanyi, tiada ku sangka, tiada ku duga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau hianati. Ida Laila udah nyanyi itu tahun 70-an akhir, bahwa kebahagiaan tidak diletakkan pada harta, tapi bisikan setan. Nah itulah kau kalau miskin nanti anakmu sengsara, kalau kau mati istrimu melarat. Alah, pembohong semua itu, rezeki Allah yang ngatur, betul? Lu kalau saya nggak kerja keras, nggak dapat duit banyak, nggak kaya, mana bisa hidup bahagia? Mana bisa makan kalau nggak kerja? Pembohong. Berapa juta orang nggak kerja makan? Mana ada? Siapa? Orang penjara. 10 tahun nggak pernah kerja makan juga. Betul nggak? Keluar dari penjara istrinya gemuk. Loh, kau kok gemuk?
Alhamdulillah mas, 5 tahun ini nggak ada yang nabokin saya. Jangan kita pikir hidup sengsara itu karena miskin. Hidup sengsara itu karena yakin sama Allah nggak ada. Dianggapnya Allah salah ngirim takdir sama dia. Paham? Allah tahulah. Kenapa ada orang yang dimiskinkan Allah sampai mati? Karena Allah tahu dia kalau kaya dia jadi jahat. Dulu zaman Nabi Musa begitu. Qarun miskin kere. Kemana-mana Nabi Musa ngaji. Orang sepupu Nabi Musa ikut ngaji di depan. Lama-lama doalah Nabi supaya saya kaya. Karena Nabi Musa miskin juga. Kalau saya kaya nanti semua biaya pengajian saya yang bayar. Tenang, aman. Nabi Musa nggak mau doa, udah tahu ini kalau kaya jahat. Nggak bakat jadi orang kaya. Nabi Musa nggak mau, didesak terus. Akhirnya Nabi Musa doa, ya Allah, kayakanlah Qarun. Kaya, udah kaya. Jangankan ngaji. Nabi Musa dipitnah sama dia. Akhirnya ditenggelamkan dalam tanah. Sama harta-hartanya, sama dirinya. Sampai sekarang kalau kita gali sumur, dapat emas dalam tanah disebut dapat harta. Kayanya. Ada orang yang memang nggak bakat jadi orang kaya. Jadi kalau kita, ya Allah, udah 30 tahun kok miskin terus ya. Jangan putus asa. Katakan, ya Allah, memang mungkin aku nggak bakat jadi orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya nanti aku nginep di KPK. Paham? Gitu. Tapi kalau dasar memang sudah takdir kaya, ya Allah, apapun dibuatnya berhasil aja, kaya aja. Harta itu kalau udah mau datang, ya Allah. Ada tukang jual pisang. Masuk kampung, keluar kampung pakai sepeda palang itu yang zaman tahun 60 50-an dulu. Masuk kampung, berkarat udah sepedanya. Jual pisang, cukup makan aja susah. Dasar memang mau jadi orang kaya. Satu hari dia pulang jual pisang, cepet-cepet mau pulang ke rumah mau makan, tiba-tiba ada mobil Mercy ngebut ditabrak, pecah. Sepedanya patah 2, dia terbang. Patah kakinya. Bawa ke rumah sakit. Rupanya yang nabrak anak menteri. Malu ketahuan di koran. Langsung bapaknya datang. Udah Pak, Bapak damai aja Pak. Beres nanti insya Allah kita bereskan. Dia pun gak mau ribut-ribut, ya sudahlah. Saya damai gak apa-apa. Masuk rumah sakit, sebulan kemudian keluar. Ya Allah, punya mobil. Dibeliin mobil pickup. Kalau beli pisang ke kampung-kampung gak usah naik sepeda lagi Pak, naik mobil. Dikasih rumah, aman, dah. Ditanya, kok bisa kaya kamu? Ditabrak. Memang mau kaya.